Udah pakai sayembara segala, mau nangkep Bu Widya, sayembaranya dapat 10 juta. 10 juta doang. Nangkep aja sendiri, katanya punya tim. Katanya udah punya laporan. Spill dong laporannya. Hola netizen yang tercinta, publik lagi-lagi dihebohkan dengan sebuah narasi yang muncul dari kasus Vina Cirebon. Di media sosial, seorang perempuan bernama Widya menyebut pengacara keluarga Vina, Putri Maya Rumanti, sebagai sosok Linda yang asli. Widya berasumsi bahwa Putri Maya Rumanti adalah Linda yang asli karena punya kemiripan ciri fisik dengan foto perempuan yang belakangan ramai beredar, dan diyakini sebagai Linda teman dekat Vina. Widya bahkan meyakini kemunculan Putri Maya Rumanti di kasus Vina sebagai bagian dari sandiwara yang membuat benang kusut perkara semakin rumit. Pernyataan Widya ditanggapi Hotman Paris. Ia memastikan bahwa apa yang Widya sampaikan adalah fitnah. Hotman Paris tahu betul asal-usul semua pengacara yang tergabung dalam layanan Hotman 911, termasuk Putri Maya Rumanti. Hotman Paris menyebutnya berasal dari Lampung. Hotman Paris dalam candanya juga menyebut Putri Maya Rumanti tidak pernah bergabung dengan geng motor manapun. Putri Maya Rumanti sendiri ikut mengomentari pernyataan Widya di unggahan Hotman Paris. Ia ingin memberi pelajaran kepada orang yang suka menebar fitnah. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Kalian percaya nggak sama ibu ini? Saya sih percaya 100%, ya kan? Bahwa Peggy Setiawan itu, ya, korban tuh si Linda berpura-pura kesurupan mengatasnamakan Peggy. Padahal aslinya itu namanya Aldo, ya kan? Yang itu Aldo loh, ya kan, bukan Peggy. Jadi biar nggak ketahuan drama mereka itu, ya, sinetron mereka itu, jadi mengatasnamakan Peggy, ya kan, Peggy Perong. Semua dia bikin akun Peggy Perong, Peggy Perong, Peggy Perong, ya kan, biar tuh polisi susah melacaknya. Tahu nggak? Udah direncanain. Lu percuma nanya si Linda, si Saka, percuma, si Ae percuma. Mereka bakalan dukung tuh siapa, Aldo. Tuh guys, siapa yang lagi butuh cuan 10 JT dari lawyer, dia lagi sayembara, lagi nyari alamat rumahnya Ibu Widya katanya. Siapa yang bisa menemukan rumahnya Ibu Widya akan dikasih uang tunai 10 JT. Aduh, ini lawyer ya, kacau. Kocak. Sampai sayembara gitu ya, mau nemuin Ibu Widya. Ibu Widya itu bener-bener ya nggak sembarangan orang mau ketemu, ngerti nggak? Dia mau dibayar 10 JT aja, langsung diketawain. Apaan nemuin saya 10 JT katanya. Kacau. Hei cantik, emang Anda itu sudah dirugikan apa sama Ibu Widya? Sehingga Anda itu bilang Anda itu korban seperti itu. Korban apa? Korban perasaan seperti itu. Harusnya Anda itu bersyukur, berterima kasih sama beliau yang selama ini sudah mencari kebenaran demi keadilan dari nol. Bayangin aja, dari tahun 2010 sampai tahun 2016 beliau tahu ya data-datanya soal masalah kasus bubuk itu. Ya, masa Anda sebagai lawyer nggak mikir ke situ sih? Harusnya berterima kasih dong sama sosok Ibu Widya itu. Jangan sebaliknya malah ngancem kesana kesini begituin kan. Kalau emang Anda itu pengen ketemu secara langsung baik-baik ya sama beliau, tinggal DM aja. Simple kok. Beliau itu selalu aktif di media sosial. Pasti direspon seperti itu kalau emang niatnya baik. Terus face to face seperti itu. Ngomong empat mata. Kan simple. Gak rumit seperti itu, gak harus keluar-keluaran. Ini hanya sekedar saran aja dari saya, dari netizen seperti itu. Jangan baper kalau misalkan semua netizen itu ngasih kritik, saran, komentar. Jangan baper dulu. Itu untuk apa? Itu untuk saran doang, gak lebih. Bukan untuk memojokkan seperti itu ya. Dan kalau emang Anda itu gak kenal sama Ibu Widya, lah Ibu Widya juga emang kenal sama Anda seperti itu. Terus soal omongan yang dibicarakan sama Ibu Widya itu yang viral itu soal masalah bubuk tahun 2010 itu benar, fakta, nyata. Kalau emang nggak fakta, kalau emang nggak nyata, ngapain juga diposting sama beliau di media sosial? Pikir aja sih pakai akal sehat seperti itu ya. Harusnya kita sebagai bangsa Indonesia
harus berterima kasih, bersyukur sama sosok Ibu Widya itu ya. Meskipun dia sosok perempuan, emak-emak seperti itu, tapi dia strong, Wonder Woman, berani seperti itu ya. Beda sama yang lain yang cuman bisanya meres rakyat kecil seperti itu. Ini ya, sosok Ibu Widya itu, jangankan lawyer, jangankan anak pejabat, jangankan mantu pejabat, ya, jenderal yang pangkatnya tinggi aja, bahkan sampai presiden itu sama beliau disentil ya, apalagi cuman ini lawyer, anak pejabat, mantu pejabat seperti itu. Salam akal sehat, terima kasih. Lapor kemana, Bu? Lapor Pak, Trans TV. Dibecandain lo di situ. Udah pakai sayembara segala, mau nangkep Bu Widya, sayembaranya dapat 10 juta. 10 juta doang. Nangkep aja sendiri, katanya punya tim, katanya udah punya laporan. Spill dong laporannya. Banyak teriak, cuman pengen cari ngetop. Press conference sama Hotman, yang dideketin si keluarga pejabat. Kelihatan banget. Ternyata dia punya target di situ. Ada maunya sama keluarga pejabatnya itu. Wele, Bu. Ini kayaknya si Hasman ya, sama suaminya siapa itu? Penyanyi itu dia. Ini yang versi ceweknya deh kayaknya. Lucu ya, orang-orang yang nggak kepake pengen dipake. Ayo mari, ada yang mau make nggak? Ada yang mau make nggak? Nih, ada nih. Murah. Yang penting ngetop. 60% kebanyakan netizen Indonesia ini sudah percaya kepada yang namanya Ibu Widya, atau yang bernama akunnya itu dagelan politik. Itu sah-sah aja, itu hak kalian mempercayai ke siapa, itu menurut saya sah dan tidak ada larangan. Dan saya sangat menghargai di mana sekarang masyarakat Indonesia, khususnya netizen Indonesia ini benar-benar mengharapkan bukti kebenaran dari kasus Vina Cirebon. Itu kan yang kalian harapkan. Nah, saya juga mendukung kenapa kalian ini selalu memikirkan segala informasi yang kalian terima dari media sosial. Tapi di sini gini, buat kalian yang benar-benar udah merasa pintar ya, seharusnya ketika kamu mempercayai informasi dari seseorang, contohnya dari Bu Widya, kamu jangan langsung berasumsi bahwa atau berpendapat bahwa informasi yang dia sampaikan itu betul apa adanya. Kenapa? Jadi di sini kita wajib melihat, mencicipi dan kita rasakan dulu, jangan langsung dicerna, jangan langsung ditelen. Karena tidak semua yang informasi baik dari siapapun itu tidak semuanya benar. Oke, pertama itu. Dan di sini lucunya, pada videonya Ibu Widya ini menyantumkan foto saya yang bunyinya seakan-akan bahwa saya ini adalah mantan suami dari menantu ex Bupati Cirebon, dan sekarang saya sedang menjalin hubungan atau kedekatan dengan Ibu Putri selaku kuasa hukum dari keluarga Vina. Kan itu lucu. Harusnya kalau memang Ibu Widya ini benar-benar biorka ya, intelijen nomor 1, harusnya sebelum dia mencantumkan itu dia scroll dulu semua video yang ada di VT saya. Dan di sini saya sampaikan, VT saya tidak pernah ada yang namanya privasi, mau di duet, mau di stit, mau di apapun, itu tidak ada yang namanya saya batasi. Dalam arti saya selalu memberikan kebebasan orang lain untuk masuk ke dalam akun saya. Silakan. Beda dengan beliau yang namanya Ibu Widya, di stit nggak bisa, di duet nggak bisa, bahkan diunduh pun nggak bisa. Kita bisa ngunduh dengan cara salin tautan. Dari sini harusnya bisa kalian simpulkan bahwa seorang Ibu Widya ini tidak mau menerima masukan dari orang lain dan tidak mau menerima kritikan dari orang lain dengan memprivasi segala akunnya. Tidak bisa di-stit, tidak bisa diduet, dan tidak bisa diunduh. Harusnya dari situ kalian sadar. Sah-sah aja kalian ini mendukung dan berpihak kepada siapa, itu wajar. Sah ya, karena kita di sini manusia beda-beda pendapat dan beda pola pikir. Cuma di sini yang saya mau, ayolah kita sembuh, ayolah kita waras dari segala informasi yang kita tangkap. Kalau dengan sikap kalian seperti itu, mempercayakan semua apa yang disampaikan Ibu Widya secara tidak langsung, mohon maaf, secara tidak langsung menunjukkan bahwa netizen Indonesia ini adalah golongan orang yang bodoh. Kenapa? Begitu dia mendengar informasi tanpa didasari bukti, langsung mempercayai dan seakan-akan wah oke, menyala, ya kan, mantap bun,
langsung di tag orangnya. Jadi kan kalau orang pintar menilai kalian, wah kok bisa ya langsung percaya, berarti dalam arti orang yang berkomentar seperti itu mudah ditipu daya dengan segala informasi. Oke, paham nggak maksudnya? Dan kenapa di sini saya berpikir, dan kenapa Ibu Widya ini kan kenapa harus saya yang dicomot dalam, kenapa harus foto saya yang ditempelkan dalam video dia? Kenapa? Apa karena saya ini salah satu pendukung 02 pada saat pemilu kemarin? Kenapa saya menyampaikan kenapa saya seperti pendukung 02? Karena Ibu Widya sampai detik ini masih belum terima dengan kemenangan Bapak Prabowo, dan dia masih mau memperjuangkan yang namanya hak angket. Padahal kalau kita simak semua capres dan cawapres sudah mengumumkan kemenangan dan memberikan ucapan selamat kepada Bapak Prabowo. Tapi dia di sini masih, kan kalau menurut saya pola pikirnya lucu. Sah-sah aja dia masih mau memperjuangkan hak angket, tapi lihat situasi dan kondisinya. Pemilu sudah beberapa bulan lalu dan KPU ya kan segala keputusannya juga sudah mengumumkan. Jadi menurut saya terlalu pintar ya. Sekali lagi Ibu Widya, kalau memang tidak suka dengan saya dan tidak suka dengan saya mendukung Bapak Prabowo, silahkan DM. Yuk kita live ngobrol. Tapi sayangnya di sini saya nggak live, jarang live selama saya punya TikTok. Buat apa? Kita harus bisa membedakan. Contohnya gini, di saat kita bawa kendaraan, kita harus tahu kapan kita harus menyalip kendaraan di depan. Begitupun orang yang pintar, tahu kapan waktunya bicara dan mana yang harus disampaikan sesuai fakta dan buktinya. Tidak asal nyeplak, ya kan? Tidak asal memberikan statement. Ini untung terjadi pada saya. Mungkin kalau terjadi pada orang lain, ini bisa dibawa ke jalur hukum. Makanya buat teman-teman, hati-hatilah dalam mencerna segala informasi. Ingat kata-kata saya, kalau memang Bu Widya ini orang bijak dan menerima segala masukan dari orang lain, tentunya dia tidak membatasi akunnya di mana tidak bisa diduet, tidak bisa disetit, dan tidak bisa diunduh. Harusnya dari situ kalian paham bahwa orang tersebut itu tidak bisa menerima masukan dari orang lain. Oke, mudah-mudahan diterima, mudah-mudahan sembuh, mudah-mudahan waras. Oke, salam hormat dari saya. Kalau mau tahu pekerjaan saya, ini kalian lihat apa ini? Ini adalah tenaga listrik, pembangkit surya. Oke.